Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berkarya dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia untuk kelas 11 IPA. 11A, 11B, 11D, dan 11E. Apa aja sih yang akan kita pelajari di sistem reproduksi ini? Nah, yang pertama, kita akan mempelajari apa itu sistem reproduksi. Nah, itu lingkupnya itu apa aja gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita akan belajar tentang spermatogenesis dan oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Apa itu oogenesis? Nanti kita akan belajar. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang siklus menstruasi. Ya, ada beberapa hormon yang terlibat di sini. Kemudian kita akan belajar tentang fertilisasi atau pembuahan. Ya, kemudian ada ASI atau air susu ibu dan keluarga berencana. Kemudian kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Nah, itu adalah beberapa subbab yang akan kita pelajari di sistem reproduksi. Nah, kita akan ke bab selanjutnya, yaitu pengertian dari sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi itu? Nah, ini sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak sehingga melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya di dunia. Nah, jadi nanti ada pembentukan sperma untuk yang laki-laki dan pembentukan ovum untuk perempuan. Nah, proses reproduksi merupakan tahapan yang terjadi di dalam organ reproduksi manusia berdasarkan alat kelaminnya. Ini ya. Berdasarkan alat reproduksinya, manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini biasa disebut dengan istilah jenis kelamin. Jadi, ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang ini sudah dibentuk ketika masih di dalam rahim. Nah, ini ada beberapa organ reproduksi pada laki-laki. Ini pada laki-laki ya. Pada laki-laki ada penis, testis, vas deferens, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulbo uretra. Nanti kita akan bahas fungsinya masing-masing ya. Kita lanjutkan dulu untuk organ reproduksi yang perempuan. Nah, kita lanjutkan ya pada yang perempuan. Ini perempuan ada vagina, cervix, kemudian ada ovarium. Ovarium ini penting banget ya. Kemudian ada tuba fallopi. Kemudian yang bagian luar ada labia mayor, dan labia minor. Kemudian ada klitoris. Ini sebagai pusat rangsang ya, sama seperti penis. Kemudian ada himen atau selaput dada yang membatasi antara vagina, rongga vagina dengan cervix. Oke. Nah, ini beberapa organ-organ reproduksi pada perempuan. Nanti kita akan bahas satu-satu sesuai sama fungsinya. Oh ya, ada satu lagi yang kurang, yaitu rahim atau uterus. Ini juga penting untuk perlekatan embrio atau bayi. Sebelum dilahirkan akan melekat pada uterus. Oke. Selanjutnya ada organ reproduksi laki-laki. Ini tadi kan baru keterangan singkatnya ya, apa aja organ reproduksi laki-laki. Nah, sekarang ada gambarnya, bisa dilihat ini. Ada penis, ada uretra, ada scrotum, testis, epididymis, vas deferens,
anus, kelenjar prostat, rektum. Anus dan rektum ini bukan ikut reproduksi ya, tapi juga ikut ke sistem pencernaan karena dia lebih untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan atau feses. Kemudian ada ductus ejaculatorius, ada vesicula seminalis, ada ureter, ini dari ginjal ya. Ini kantong urin atau urinary bladder. Ya. Nah, ini fungsinya masing-masing ini udah dilihat gambarnya, udah jelas ya. Nanti juga bisa dibuka di LKS-nya kalian. Sekarang Bunda jelasin fungsinya satu persatu dari beberapa organ tersebut. Nah, ini fungsi dari yang pertama adalah fungsi dari penis. Kalau di LKS kalian mungkin ada ini termasuk organ reproduksi laki-laki yang bagian luar karena terlihat dari luar. Yang pertama adalah penis, oke? Nah, organ yang satu ini tergolong organ pada sistem reproduksi eksternal. Tadi ya udah disebutkan kalau ini organ reproduksi luar atau berada di luar tubuh. Fungsi dari organ ini sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk menghantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Atau secara singkatnya ini sebagai alat kopulasi. Kopulasi. Oke. Nah, selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini juga kelihatan dari luar ya, karena dia untuk membungkus testis yang kelihatan dari luar. Merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantong kulit yang menggantung di antara kedua selangkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, dan pembuluh darah. Karena penis ini dan testis itu banyak sekali pembuluh darahnya, maka harus ada bagian yang melindungi, yaitu kulit. Kemudian lanjut ada testis. Testis ini masuk ke anggota bagian dalam ya, tetapi karena testis ini sangat penting, dia dilindungi oleh skrotum, yang skrotum ini kelihatan bagian luarnya atau kulitnya, sedangkan yang testisnya berada di dalam skrotum. Oke. Merupakan organ terpenting di dalam sistem reproduksi pada pria yang berada di dalam skrotum. Testis terdiri atas kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma atau testosteron. Nah, di dalam testis itu fungsinya adalah untuk memproduksi sel sperma. Nah, di dalam testis sendiri ada sel yang fungsinya khusus untuk membuat sperma atau dinamakan tubulus seminiferus. Tulis di sini. Nggak bisa pakai hitam. Tubulus seminiferus. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tubulus seminiferus ini ada di dalam testis yang fungsinya adalah untuk membuat sperma. Selain itu, ada juga sel-sel yang berukuran besar yang berfungsi menyediakan makanan bagi sperma. Namanya adalah sel Sertoli. Ada juga sel Sertoli. Kita ulang ya. Kalau tubulus seminiferus ini untuk menghasilkan sperma. Nah, kalau sel Sertoli ini untuk menghasilkan makanan dari sperma. Makanan sperma, gitu ya. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Fungsi selanjutnya ada phase difference di sini. Ada phase difference. Phase difference. Jadi nanti kalau organ laki-laki sama perempuan itu ada beberapa yang fungsinya sama sebenarnya. Cuma bedanya yang satu di laki-laki, yang satu di perempuan. Kayak phase difference ini. Phase difference ini kalau di perempuan namanya tuba fallopi untuk sebagai jalannya ovum gitu ya. Phase difference adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Phase difference membentang dari epididymis ke uretra. Nanti ada penjelasan lebih lanjut apa itu epididymis, apa itu uretra. Nah, phase difference berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Oke. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran phase difference menghubungkan testis dengan kantong sperma.
kita lihat lagi ya gambarnya vas deferens. Oke. Nah, ini tadi penis, udah jelas ya. Kemudian ini skrotum, skrotum itu ada di bagian luar. Kemudian ini testis, testis jumlahnya sepasang atau dua, sama-sama menghasilkan sperma semuanya. Kemudian ini di atasnya testis, di atasnya testis ini ada epididymis. Kemudian ini ada suatu saluran, ini ya kelihatan saluran. Ini adalah vas deferens. Oke, bisa kalian lihat ini salurannya, ini adalah vas deferens. Lanjut ke penjelasannya. Kemudian lanjut ada epididymis. Epididymis tadi yang ada di atasnya testis ya. Kita lihat ini. Epididymis ini ada di atasnya testis. Nah, ini adalah epididymis. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens, bergerombol. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi untuk sebagai tempat pematangan sperma. Jadi tadi sperma itu dihasilkan di testis, kemudian dimatangkan di dalam epididymis, kemudian disalurkan oleh vas deferens. Jadi urusannya kalau yang membuat tadi kan testis. Testis. Kemudian epididymis. Selanjutnya adalah vas deferens. Oke, ini urutannya. Vas deferens kemudian dikeluarkan lewat penis. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Alat ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Di mana letaknya vesicula seminalis? Nah, ini letaknya vesicula seminalis di sini ya. Ini vesicula seminalis. Oke. Lanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Jadi karena sperma ini rentan untuk mati, maka ada kelenjar prostat yang untuk menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma agar spermanya tetap hidup ya. Kemudian yang terakhir ini ada uretra, merupakan saluran sperma dan urin. Nah, kalau penis itu saluran sperma dan urinnya jadi satu lewat penis, tapi keluarnya tidak mungkin barengan ya. Beda lagi nanti yang perempuan. Kalau perempuan salurannya beda. Nanti dijelasin lebih lanjut. Nah, uretra berfungsi membawa sperma dan urin ke luar tubuh. Oke, uretra. Bisa dilihat uretra di sini ya, tempat pengeluaran. Nah, ini uretra. Kemudian ada yang belum dijelasin, kantong urin. Kantong urin ini masuknya ke sistem ekskresi ya. Karena dia mengeluarkan urin yang berasal dari ginjal. Ureter juga, ureter ini berasal dari sistem ekskresi dari ginjal, kemudian ureter, kantong kemih atau kantong urin ini, kemudian baru ke uretra. Kemudian ada ductus ejaculatorius. Tadi belum ada penjelasannya ya. Ductus ejaculatorius ini hampir sama seperti kelenjar vesicula seminalis, fungsinya untuk membantu mengamankan si sperma supaya dia tidak mati gitu ya. Saya kira itu penjelasan dari organ reproduksi laki-laki. Kita lanjut ke organ reproduksi perempuan. Nah, kita lanjut ke organ reproduksi perempuan. Apa aja? Tadi kan udah yang organ reproduksi laki-laki, sekarang untuk organ reproduksi perempuan. Ya, bisa dilihat ada gambar. Kalau gambar yang sini, gambar 1, ini gambar yang kelihatan organ reproduksi yang bagian luar. Kalau yang gambar nomor 2, ini yang reproduksi yang dalam. Oke ya. Nah, kita lihat yang gambar pertama dulu. Apa aja sih? Jadi sama seperti organ reproduksi yang laki-laki,
organ reproduksi perempuan juga ada organ reproduksi atau alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin luar itu apa aja? Bisa disimak di LKS kalian juga. Yang pertama ada labia mayor, sini ya. Atau bibir luar vagina yang tebal. Nah, ini berlapiskan lemak. Kemudian ada labia minor. Kalau mayor itu tadi yang bibir yang tebal yang besar, kalau labia minor ini lipatan atau bibir yang kecil dan tidak dilapisi oleh lemak. Kemudian ada klitoris. Di sini ada klitoris atau tonjolan kecil yang ada di sistem reproduksi perempuan. Kemudian ada, kalau vagina ini maksudnya dalam ya. Kalau ini yang luar sih, yang ini luar dulu. Kemudian lanjut ke himen. Kalau himen ini nggak kelihatan. Himen ini atau selap udara itu berlokasi di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Jadi sebelum masuk lubang vagina, sekitaran di sini ini ada namanya himen. Himen atau selap udara. Ya. Kemudian masuk ke alat kelamin dalam. Oke, masuk ke organ reproduksi perempuan yang bagian dalam atau alat kelamin bagian dalam. Yang pertama ada ini, ovarium. Ovarium ini bagian dalam ya. Ini diperjelas lagi di gambar nomor 2. Ada ovarium, kemudian ada oviduct atau tuba falopi, itu sama aja. Kemudian ada uterus. Uterus itu adalah rahim. Nah, ini uterus adalah rahim. Kemudian ada uretra. Di sini ada uretra. Uretra ikutnya ke sini. Kemudian untuk mengeluarkan urin. Kalau uretra ini untuk mengeluarkan urin. Kalau yang vagina ini untuk mengeluarkan darah menstruasi. Jadi jalurnya berbeda. Kalau pada laki-laki tadi kan sama antara sperma dengan urin. Tapi kalau pada perempuan, kalau yang ini uretra, ini nanti ada yang mengeluarkan urin tadi, itu beda salurannya dengan yang keluarnya darah menstruasi. Kalau menstruasi dari vagina, ya, kalau urin dari sini, dekat klitoris. Kemudian ini ya tadi vagina. Vagina itu sebuah rongga, yaitu rongga sekitar 8-10 cm ke dalamnya. Kemudian setelah vagina nanti ada cervix. Cervix itu adalah mulut rahim ya. Di sini apalagi selain ada organ-organ reproduksinya, ada urinary bladder atau kantong kemih ya. Kemudian ini ada anus, masuk ke sistem pencernaan. Kemudian rektum untuk menampung feses. Kolon ini adalah usus besar ya, itu masuknya ke sistem pencernaan. Nah, gambar yang nomor 2 ini gambar lebih jelasnya. Kalau ini kan gambar pertama itu dari samping, kalau gambar kedua ini dari depan. Ada tuba falopi. Tuba falopi itu juga nama lainnya oviduct. Jadi tuba falopi dan oviduct itu sama ya. Kemudian ada rahim. Di sini ada rahim. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut fungsi-fungsinya. Kemudian di sini ada ovarium. Ovarium nanti yang menghasilkan ovum. Ovarium jumlahnya 2, kanan dan kiri. Kemudian ada endometrium. Endometrium itu adalah salah satu lapisan dari rahim ya. Rahim itu nama biologinya, istilahnya itu adalah uterus. Kemudian kalau terjadi kanker serviks itu kan mulut rahim. Nah, ada sel-sel yang tumbuh secara abnormal itu di sini. Kanker serviks. Nah, ini serviksnya atau leher rahim. Kemudian ini vagina. Oke. Jadi vagina itu bukan keseluruhan dari alat kelamin perempuan, itu disebut vagina bukan, tetapi vagina merupakan salah satu organ reproduksi perempuan. Bukan keseluruhannya disebut vagina. Nah, tadi kan udah dijelasin organ-organ reproduksi perempuan. Sekarang kita ke fungsi-fungsi organ reproduksi. Apa aja fungsinya? Nah, ini yang pertama, fungsi dari vagina. Bisa dibaca ya.
Vagina merupakan organ reproduksi yang berbentuk tabung dengan panjang mencapai 8-10 cm. Dalam sistem reproduksi, vagina berperan sebagai jalan masuk serta jalan keluar zat dari rahim. Contohnya, yang keluar adalah darah menstruasi. Untuk yang perempuan. Nah, gimana kok bisa terjadi menstruasi? Nanti kita bahas lebih lanjut di bab tentang siklus menstruasi. Kemudian, di antara fungsinya yakni sebagai saluran masuk sperma ketika berhubungan seksual, jalan keluar bagi bayi ketika dilahirkan, serta sebagai saluran keluar cairan atau darah saat menstruasi. Tadi udah dijelasin ya. Jadi untuk tempat masuknya sperma itu lewat vagina, untuk keluarnya bayi juga lewat vagina. Jadi nanti ketika bayi keluar, vagina ini akan merekam. Kemudian selanjutnya ada uterus. Uterus itu atau rahim. Jadi sama aja uterus dan rahim ya. Uterus atau rahim adalah tempat menempelnya embrio hasil pembuahan hingga tumbuh dan berkembang menjadi janin yang siap dilahirkan. Jadi setelah ovum tadi ketemu sama sperm, dia akan menjadi zigot, zigot akan menjadi embrio, embrio nanti akan menempel di rahim, tumbuh, berkembang menjadi janin sampai usia 9 bulan 10 hari, sekitar 38 minggu lebih ya. Setelah itu dia akan dilahirkan, dikeluarkan dari rahim. Nah, pada kondisi dewasa, normal atau tidak sedang terjadi kehamilan, uterus memiliki bentuk menyerupai buah pir dengan massa kurang lebih 30 gram. Jadi dia seperti buah pir, seperti ini ya, dilihat. Ini rahim. Oke. Rahim, jadi rahim itu juga bisa meregang karena bayi kan besar ya. Normalnya bayi itu ukurannya 2,5 kg, minimalnya seperti itu. Maksimalnya bisa sampai lebih dari 4 kilo juga bisa. Jadi dia bisa meregang dan bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan ukurannya pada anak-anak antara 2 sampai 3 cm. Ya, kalau orang yang belum pernah hamil atau melahirkan itu 6 sampai 8 cm ukurannya, dan orang yang sudah pernah hamil dan melahirkan itu 8 sampai 9 cm. Kemudian, nah ini ada lapisan uterus. Tadi digambarkan ada namanya endometrium. Kalau ada kanker endometrium atau endometriosis itu nanti kelainan pada endometrium ini. Nah, ada 3 lapisan uterus. Apa aja? Yang pertama ada perimetrium. Peri itu bagian permukaan ya. Peri, udah pernah tak ulang-ulang, setiap ada kata-kata peri itu biasanya lebih ke permukaan. Kalau myometrium itu bagian tengah. Myo lebih ke tengahnya ya, ke ototnya. Kemudian endometrium adalah paling dalam. Endometrium itu adalah bagian-bagian rahim. Kita lanjut ke oviduct. Oviduct ya. Oviduct di sini sama dengan tuba fallopi. Ini ya. Jadi kalau ada kata-kata tuba fallopi atau oviduct itu sama. Oviduct merupakan sepasang saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Ya, kita lihat gambarnya nanti. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, tuba fallopi itu menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Uterus itu adalah rahim. Jadi nanti ovumnya dikeluarkan ke sini, jalan di sini ketemu sama sperm, setelah menjadi zigot, embrio kemudian menggelinding ke sini dan akan tumbuh di sini. Gitu ya. Jadi dia akan menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, organ ini memiliki panjang mulai dari 8 cm hingga 20 cm dengan diameter yang berbeda-beda di sepanjang bagiannya. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk menangkap telur hasil ovulasi, kemudian sebagai saluran sperma dan ovum hingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi pertemuan antara sperma dan ovum itu terjadi di tuba fallopi, gitu ya. Nah, sebagai
tempat pertumbuhan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium. Jadi kalau setelah ketemu sama sperma, ovum itu nanti akan berkembang sementara di dalam tuba fallopian, dan setelah jadi embrio dia akan menggelinding menuju rahim. Makanya Oke, kalau teman-teman, sekian untuk kehamilan video yang kali ini. awal-awal Terima kasih trimester sudah pertama menonton. itu Jangan masih lupa sangat untuk rawan like, untuk mengalami komen, keguguran karena share, dan embrio juga subscribe belum ya, teman-teman. melekat Everybody, sempurna. clap your hand. And Lanjut ya, lanjut ke goodbye. ovarium. Ovarium ini bagian paling penting. Kalau di laki-laki itu seperti testis untuk menghasilkan sperma. Kalau di perempuan ini ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, ovarium adalah organ penghasil sel kelamin pada wanita. Organ ini berjumlah 2 buah dan terletak di sisi kanan dan kiri. Ovarium berbentuk bulat lonjong. Ini ovarium ada 2, kanan dan kiri. Kemudian selain menghasilkan ovum, ovarium juga memproduksi hormon sehingga tergolong juga ke dalam kelenjar endokrin. Berikut penjelasan mengenai hormon ovarial atau hormon yang terdapat pada ovum. Ada hormon estrogen, kalian pasti udah hafal di luar kepala ya. Hormon estrogen dan hormon progesteron ini adalah hormon yang ada pada perempuan, sedangkan hormon pada laki-laki adalah testosteron. Nah, hormon estrogen berperan dalam pertumbuhan serta perkembangan organ reproduksi wanita dan juga kelenjar mamai atau payudara. Kenapa? Karena nanti kan akan menyusui ya, ketika hamil melahirkan, bayinya sudah keluar, nanti akan keluar air susu ibu. Ya, jadi di sini ada fungsi dari hormon estrogen ini untuk membantu kelenjar mamai memproduksi air susu. Kemudian hormon progesteron ini untuk merangsang pengeluaran kelenjar uterin sehingga berperan penting bagi kelangsungan hidup janin di dalamnya. Kalau hormon progesteron ini nanti ada keterangan lebih lanjut di siklus menstruasi. Jadi dia untuk menebalkan dinding rahim sehingga si embrio ini dapat melekat secara kuat di sana, gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada leher rahim atau cervix. Leher rahim atau cervix adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Jadi di sini, kalau ini vagina itu suatu rongga ya. Nah, mulut rahim, jalan menuju rahim itu namanya cervix. Nah, kalau ada kanker cervix itu berarti letaknya di sini kanker. Ada sel yang abnormal. Jadi pertumbuhannya lebih cepat dari sel-sel biasa. Cervix memproduksi lendir yang akan memiliki tekstur berubah-ubah selama siklus menstruasi. Jadi nanti ketika siklus menstruasi akan dijelaskan cairan atau lendir yang keluar dari cervix ini. Biasanya kalau mendekati ovulasi, cervix ini akan melunak, jadi mengeluarkan cairan yang seperti putih telur, bening dan ya seperti putih telur, teksturnya seperti itu. Sebagai tanda orang itu mengalami ovulasi, jadi mengalami masa suburnya seorang wanita, gitu ya. Nah, udah dijelasin berbagai fungsi-fungsi dari organ wanita. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, demikian pelajaran pada hari ini. Tetap diulang lagi pelajarannya, tetap dibuka LKS-nya. Semangat untuk belajar, selamat belajar dari rumah, tetap lanjut belajar dan berkarya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.